si bunga mawar. Harumnya sangatlah memikat. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu Bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah Realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai sarahan, marilah kita dengar firman Allah dalam surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istalaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi
nostalgia dalam sebuah kitab Al-Muhtasari fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang musyrik yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu adalah masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat Terimakika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi kebebasan mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh tanggung jawab kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta satuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat keresahan hoax. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas banyak korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak. Kita harus bergerak. Tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang dirahmati Allah, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa dan negara, apakah kita setuju bila siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Pada tanggal 15 Januari tahun 2022 melaporkan berita yang amat memprihatinkan, yaitu ada 27 kasus penyebaran berita palsu semasa pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu virus COVID-19 adalah virus buatan, Bisa menular melalui udara, Bisa mati di ruangan panas. dan vaksin COVID terbuat dari bahan babi. Jadi hadirin, benarlah realitas kehidupan kita telah diwarnai oleh berita bohong dan dampak negatifnya amat besar. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan yang akhirnya menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah kitab karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustorik. Mereka dituduh membunuh Al-Walid utusan Nabi untuk menarik sagat mereka. Padahal hadirin, menurut informasi yang sebenarnya, Bani Mustorik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya Berbohong atau banyak melakukan dosa. dari ayat di atas banyak hal yang harus kita lakukan. Antara lain kita harus berani melawan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan recheck and recheck. Juga harus memeriksa berkali-kali agar tidak terjadinya konflik. Pada kesempatan ini kami mengizinkan para hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini bisa kita ambil kesimpulan antara lain, hoax adalah realitas sosial yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadi kita harus kuat dalam melawan penyebar dan produsen hoax. Hadirin yang berbahagia, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.